Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan dan nikmat iman. Tak lupa pula selawat berkaitan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang berselawat mendapatkan syafaat di hari kelak kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami dari Institut Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Prodi Farmasi 2021. Kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami mata kuliah mikrobiologi dan virologi yang berjudul Herbal Antibiotik. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami, Angela Salsabila, Lola Novriana Sari Siregar, Kania Diva Sasmita Pohan, Nanda Aisyah Syahni Syahombing, Hafiza Nisa, dan saya Dafarun sebagai moderator. Baik, kepada Fiza untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Latar belakang, penggunaan antibiotik dunia lebih dari 40.000 ton per tahun dalam industri pangan, pakan, pertanian, kesehatan, biokimia, genetika, dan biologi molekuler, serta ada kecenderungan untuk terus meningkat. Ragam antibiotik cukup banyak, namun intrinsiknya dapat menimbulkan resistensi terhadap mikroba target sehingga senyawa ini tidak lagi dapat diterapkan untuk pengobatan. Nah, itu langkah-langkah untuk mendapatkan antibiotik baru masih sangat diperlukan, baik dalam sintetis kimia, biokimia, maupun penemuan isolat mikroba baru. Dalam 2 dekade ini, fungi endofit merupakan salah satu sumber mikroba penghasil antibiotik baru. Dan salah satu cara terbaru dalam memproduksi senyawa metabolit sekunder pada tanaman adalah dengan memanfaatkan mikroba endofit yang hidup pada jaringan tanaman tersebut. Rumusan masalah: 1. Apa saja macam-macam herbal antibiotik? 2. Mengapa diperlukan herbal antibiotik? 3. Apa saja risiko yang diakibatkan oleh antibiotik alami? 4. Bagaimana cara kerja obat mentah? Tujuan: 1. Memaparkan macam-macam herbal antibiotik. 2. Mendeskripsikan peranan penting herbal antibiotik. 3. Memaparkan resiko yang diakibatkan oleh antibiotik alami. 4. Memaparkan cara kerja obat mentah. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Fiza yang telah membacakan materinya. Selanjutnya kepada Kania, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi. Macam-macam herbal antibiotik. Tanaman obat digunakan di seluruh dunia sebagai sumber obat yang efektif dan kuat. Karena penggunaan antibiotik yang berlebihan dalam resep, hal itu mengarah pada pengembangan strain bakteri yang resisten terhadap antibiotik, dan kemudian mereka menjadi tidak berguna di lain waktu, sehingga para ahli melihat dengan harapan antibiotik alami dan aman sebagai alternatif. Obat-obatan yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan alami relatif murah dan disimpan dalam waktu lama pada suhu yang normal. Antibiotik herbal bersifat kompleks yang digunakan untuk membunuh bakteri, membersihkan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan fungsi sistem organ tertentu lainnya. Mereka bekerja hanya dengan membunuh bakteri dan memulihkan ketidakseimbangan tubuh. Kemudian ada macam-macam antibiotik herbal, itu bawang putih. Bawang putih ini adalah ramuan yang sangat kuat untuk pengobatan penyakit yang kebal antibiotik. Alisilin adalah konstituen aktif yang paling penting yang ditemukan dalam bawang putih yang lebih kuat dari penicillin standar dan memiliki fungsi antimikroba yang sangat baik. Ekstrak bawang putih juga dapat digunakan untuk penyembuhan virus herpes dan influenza dan banyak bentuk bakteri seperti salmonella dan Escherichia coli. Sebagai pengobatan yang sangat efektif, bawang putih digunakan untuk menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, infeksi paru-paru, dan sistem pencernaan. Bawang putih digunakan sebagai agen mikroba untuk mencegah gangren selama di dunia. Kemudian ada
antibiotik herbal, madu. Madu tidak hanya memiliki nilai gizi, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan sebagai obat tradisional yang digunakan dalam penyembuhan TBC, penyakit mata, infeksi tenggorokan, asma bronkial, kecacingan, eksim sembelit, luka penyembuhan, dan penyembuhan borok. Sejak dulu, madu dioleskan pada luka untuk menyembuhkan dan mencegah infeksi sebagai antibiotik. Dan sekarang ini manfaat untuk mengobati luka kronis, luka bakar, luka bisul, luka pada kulit. Efek bakterialnya adalah karena kandungan hidrogen peroksidanya. Luka yang terinfeksi methicillin resistan Staphylococcus aureus diperlakukan dengan madu yang sangat efektif dengan memberikan lapisan pelindung. Sifat madu seperti glukosa oksidasi hidrogen peroksida, keasaman air yang rendah, dan madu mencegah pertumbuhan bakteri dan kamar. Konsentrasi minum madu cukup untuk menghambat pertumbuhan bakteri secara lengkap. Aktivitas bakteri madu efektif melawan banyakkan bakteri patogen dan jamur. Kemudian ada jahe. Jahe ini digunakan sebagai antibiotik alami. Jahe memiliki kemampuan untuk melawan bakteri dan membantu dalam mabuk laut dan mual, dan untuk menurunkan kadar gula darah. Kandungan kimia seperti gingerol, terpenoid, zerumbon, gingerdiol, sogal, dan flavonoid yang memberikan sifat antimikroba yang sangat baik dengan menghambat pembentukan biofilm. Jahe dapat menormalkan produksi asam lambung untuk bakteri H. pylori dan bakteri H. pylori, bakteri yang tumbuh di lambung. Dengan adanya asam yang dapat dikurangi keasamannya dengan jahe. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Kania yang telah membacakan materinya. Selanjutnya kepada Nanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai macam-macam antibiotik herbal. Ada 4 macam antibiotik herbal yang akan saya jelaskan di sini, yaitu ada cengkeh, ada kunyit, rosemary, dan juga jinten hitam. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai cengkeh. Nah, apakah kalian tahu kalau ekstrak air cengkeh itu sangat efektif melawan berbagai jenis bakteri, termasuk bakteri E. coli, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa. Dan kandungan aktif dari cengkeh ini memiliki aktivitas antibakteri terhadap STP, yang memiliki sifat antibakteri yang sangat baik karena mampu menghancurkan lapisan terluar sel bakteri dengan cara menghambat produksi sintetis protein, sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan bakteri dan pada akhirnya terjadi kematian terhadap bakteri tersebut. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kunyit. Nah, pasti kalian sudah nggak asing lagi kan dengan yang namanya kunyit. Bentuknya seperti apa, warnanya bagaimana. Nah, jadi kunyit ini adalah rempah-rempah India yang sangat terkenal yang memiliki sifat antimikroba dan juga rasa. Nah, warna kuning khas yang dimiliki oleh kunyit tersebut itu merupakan unsur kimia kurkumin yang berasal dari rimpang celonga yang merupakan kandungan aktif kunyit yang berperan sangat penting dalam pengobatan ISK atau infeksi saluran kemih, radang lambung, dan juga sebagai antibakteri serta aktivitas antibiofilm. Nah, unsur kimia dari kurkumin ini bekerja sebagai amfipatik dan juga lipofilik sehingga mudah menembus membran sel bakteri yang mengakibatkan kebocoran dan juga gangguan. Nah, karena adanya modulasi ekspresi gen dan penghambatan efek antibiofilm, penginderaan quorum yang ditampilkan itu dapat menghambat biofilm dan juga mengatur banyaknya faktor virulensi yang bergantung pada penginderaan quorum sebagai produksi motilitas, alginat, dan juga swarming gitu.
Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kunyit ya, yang sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai cengkeh. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rosemary. Jadi, rosemary ini bertindak sebagai antibiotik alami yang efektif tanpa efek samping pada infeksi salmonella dan infeksi staph, dan juga sangat efektif dalam memerangi bakteri penginderaan quorum. Minyak rosemary ini menunjukkan aktivitas antibakteri melawan Bacillus cereus, E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Cholerae suis, Aeromonas, Hydrophilia, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan juga Clostridium perfringens. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya itu ada jintan hitam atau dengan nama lain Nigella sativa. Jadi biji atau minyaknya dari jintan hitam tersebut itu dapat digunakan sebagai carminativa atau mengeluarkan angin dari dalam tubuh, diuretika, atau membuang kelebihan air dan juga garam dari dalam tubuh melalui urin, dan laktagoga atau sebagai memperlancar ASI, dan juga dapat digunakan sebagai vermifunga dengan sebutan lain yaitu sebagai obat cacing. Kegunaan lain dari jintan hitam tersebut itu juga dapat digunakan untuk penyembuhan penyakit rematik, demam, kutil, gigitan ular, dan juga asma. Minyak atsiri dari Nigella sativa ini memiliki aktivitas supresif terhadap bakteri gram negatif dan juga gram positif. Dan ekstrak diethyl ether dari Nigella sativa itu memiliki efek menggabungkan dengan gentamicin dan streptomycin, menunjukkan efek sinergis dengan tobramycin dan spektinomycin, erythromycin, asam nalidiksat, doxycycline, chloramphenicol, kontramoxazol, lincomycin, dan juga ampicillin. Dan biji dari Nigella sativa ini mengandung minyak, protein, saponin, asam arakidonat, dan juga karbohidrat. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Nanda yang telah membacakan materinya. Selanjutnya kepada Angela, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Saya akan melanjutkan pembahasannya tentang mangga, bawang, jintan Persi, serta resiko antibiotik alami. Nah, pembahasan tentang mangga yang akan saya bawakan yaitu mangga memiliki nama lain Magnifera indica dan dia berasal dari keluarga Anacardiaceae. Mangga adalah salah satu pohon berbuah yang paling populer di dunia. Karena mangga memiliki sumber vitamin A yang baik. Konstituen aktif utamanya adalah polifenol, flavonoid, triterpenoid. Mangiferin konstituen bioaktif utamanya adalah santon glikosida. Dan ekstrak dari biji mangga menunjukkan efek penghambatan terhadap coliform dan bakteri E. coli. Triturasi mangga atau ekstraknya digunakan dalam produk makanan ataupun kosmetik karena sifat bakteriostatik dan antibakterinya. Ekstrak aseton daun mangga menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus typhi. Ekstrak aseton dan metanol mengurangi pertumbuhan bakteri gram positif. Komponen bioaktif yang ada pada tanaman ini bersifat termostabil. Aplikasi bahan tanaman ini membutuhkan perebusan dalam waktu lama, tetapi tidak mempengaruhi kemanjurannya. Stabilitas suhu oleh ekstrak tumbuhan sebelumnya telah dilaporkan pada penelitian. Nah, pembahasan kedua yang akan saya bawakan yaitu tentang bawang. Bawang memiliki nama lain Allium cepa atau yang biasa kita sebut dengan bawang bombay ataupun bawang taman. Bawang merupakan spesies genus yang banyak tumbuh karena memiliki flavonoid kuat yang memiliki efek antibiotik dan mengandung senyawa belerang terapeutik yang disebut cysteine sulfoksida dan juga memiliki protein, karbohidrat, dan fosfor. Jika kita makan bawang putih mentah secara teratur, ia menunjukkan sifat antioksidan dan antiinflamasinya. Bawang mentah juga membantu mengurangi pembengkakan akibat sengatan lebah dan ekstrak bawang merah
Itu dapat digunakan dalam pengobatan bekas luka topikal. Bawang yang digunakan untuk mengobati infeksi usus dari zaman kuno dan aktivitas antibakteri dievaluasi terhadap bakteri kolera. Dengan menggunakan metode difusi cakram, terungkap bahwa Allium sativum adalah virisikal dan memiliki MIC ekstrak airnya diperoleh menjadi 5-15 mg dan dengan ekstrak aseton yang diperoleh menjadi 2,5-5 mg. Ekstrak Allium dianggap sebagai pengawet alami atau adiktif makanan. Selain nilai gizinya, ia juga memiliki aktivitas antibakteri terhadap banyak bakteri gram negatif dan gram positif, termasuk Bacillus subtilis, Salmonella, dan E. coli. Dan tindakan penghambatan ini juga dicatat pada Staphylococcus aureus dan menghasilkan penghambatan lengkap semua strain yang diuji pada konsentrasi 6,5 gram per mili. Efektivitas aktivitas antibakterinya tergantung pada jenis bawang dan konsentrasi ekstraknya. Sebagian besar ekstrak bawang merah dalam konsentrasi 50% dan menunjukkan aktivitas antibakteri yang sangat baik di atas 50%. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu tentang jintan Persi. Jintan Persi memiliki nama lain Carum carpi atau juga disebut dengan jintan Persia. Dia termasuk ke dalam famili Apiaceae. Sebagian besar dari jintan Persi itu mengandung minyak atsiri, karfon, dan limonen. Buahnya dapat digunakan secara utuh dengan rasa dan aroma yang menyengat atau seperti adas manis karena kandungan minyak atsiri di dalamnya. Carum carpi digunakan sebagai agen antispasmodik atau untuk merelaksasikan otot-otot kita, sebagai carminativa untuk mengeluarkan angin di dalam tubuh serta meningkatkan nafsu makan. Carum carpi memiliki intisari minyak yang dapat mengendalikan bakteri gram positif maupun gram negatif. Minyak esensial jintan menunjukkan efek maksimal pada Acinetobacter, pada bakteri E. coli, pada Staphylococcus aureus, proteus, dan efek minimum pada Pseudomonas aeruginosa. Dan pembahasan terakhir yang akan saya bawakan yaitu tentang resiko antibiotik alami. Hampir semua hal yang ada di dunia ini pasti memiliki resiko, begitu juga dengan bahan-bahan alami yang akan kita jadikan obat atau yang akan kita minum gitu kan. Contohnya, mengambil bawang putih dalam konsentrasi tinggi dapat meningkatkan resiko pendarahan sehingga tidak disarankan untuk orang yang menjalani operasi atau menggunakan pengencer darah. Banyak fitokimia yang memiliki khasiat sebagai antibakteri tetapi masih belum digunakan sebagai antibiotik komersial. Jadi, tanaman harus dieksplorasi untuk mendapatkan pengakuan yang tepat dari nilai terapeutik, dari nilai keamanan serta nilai kemanjuran yang dihasilkan sehingga herbal dapat menggantikan dan digunakan sebagai alternatif obat sintesis. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Angela yang sudah membacakan materinya. Selanjutnya kepada Lola, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Materi selanjutnya ialah kapan harus menggunakan antibiotik. Materi selanjutnya ialah kapan harus menggunakan antibiotik resep. Antibiotik diresepkan untuk pemulihan yang lebih baik dari penyakit dan untuk mencegah penyebaran penyakit. Namun saat ini penyakit yang resisten terhadap obat mulai diketahui sehingga dokter tidak meresepkan antibiotik jika tidak terlalu diperlukan. Antibiotik diberikan untuk menghambat penyebaran penyakit yang sangat menular agar tidak terlalu bahaya dan memberikan tingkat kesembuhan yang tinggi dari penyakit. Antibiotik harus diminum hanya ketika diresepkan dan resep tidak boleh dibagikan dan tidak boleh ditinggalkan sebelum waktunya, bahkan jika terasa lebih baik dari penyelesaian resep yang ditentukan. Para ahli medis berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan antibiotik herbal untuk resistensi antibakteri karena infeksi bakteri memberikan banyak ancaman bagi kehidupan.
Lalu, mengapa diperlukan antibiotik herbal? Antibiotik yang digunakan selama infeksi bakteri memberikan banyak efek samping dengan mengganggu fungsi alami tubuh dan penghancuran bakteri baik. Efek antibiotik yang tidak diinginkan ini dapat sepenuhnya membunuh dan dihambat dengan menggantinya dengan antibiotik alami. Antibiotik herbal memberikan efek tidak hanya sebagai bakterisida, tapi juga meningkatkan daya atau kekebalan alami tubuh untuk masa depan dan menyelamatkan dari infeksi bakteri. Sebagian besar resistensi obat tidak berkembang dengan antibiotik herbal yang sering kita lihat pada antibiotik yang diproduksi secara farmasi, dan antibiotik alami tidak memberikan efek bakterisida terhadap bakteri menguntungkan yang hidup di tubuh kita dan membantu kita dalam banyak hal. Lalu, cara aksi obat mentah. Ada banyak obat mentah yang memiliki sifat antibakteri. Konstituen aktif dari obat kasar seperti bawang putih, jahe, kunyit memiliki cara kerja yang kurang lebih sama pada bakteri dengan mengurangi atau menghambat pertumbuhan biofilm dan membuatnya sangat sensitif sebagai obat herbal antibakteri. Kandungan aktif cengkeh dan tulip juga memiliki aktivasi farmakologis yang sama dengan menghalangi produksi materi genetik DNA dan protein serta menghambat pertumbuhan bakteri. Dan ada dua jenis bakteri menurut pewarnaan, yaitu gram positif dan gram negatif. Obat-obatan ini memiliki antibiotik spektrum luas. Kebanyakan obat memberikan hasil positif dalam kedua kasus seperti gram positif dan gram negatif. Tulsi, kunyit, carum, karfi, allium cepa, nigella sativum memberikan sifat antibakteri positif pada kedua jenis bakteri, yaitu Bacillus subtilis, Salmonella, E. coli, dan Staphylococcus aureus. Baik, sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Lola yang sudah membacakan materinya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kelompok kami adalah bawang putih memiliki kandungan biofilm yang berperan sebagai mekanisme pertahanan bakteri dan jamur. Alisin menghambat pembentukan biofilm karena biofilm dapat mempersulit pengobatan infeksi, dan bahan aktif lain yang ada dalam bawang putih yang dikenal sebagai azone yang digunakan dalam pengobatan infeksi jamur dengan menekan bakteri dengan menghambat produksi enzim yang bertanggung jawab untuk berbagai peran bakteri seperti pembentukan struktur sel dan produksi energi. Dan kelangsungan hidup bakteri tanpa energi tidak mungkin. Madu jahe digunakan sebagai antibiotik alami. Jahe memiliki kemampuan untuk melawan bakteri dan membantu dalam mabuk laut dan mual dan untuk menurunkan kadar gula darah. Cengkeh. Ekstrak air cengkeh efektif melawan berbagai jenis bakteri, termasuk Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan lain-lain. Kandungan aktif cengkeh yaitu eugenol yang memiliki sifat antibakteri yang sangat baik karena mampu menghancurkan lapisan terluar sel bakteri dengan cara menghambat produksi sintesis protein. Kunyit. Unsur kimia kurmin berasal dari rimpang, merupakan aktif kunyit yang berperan sangat penting dalam pengobatan beberapa penyakit seperti infeksi saluran kemih dan sebagainya. Rosemary bertindak sebagai antibiotik alam yang efektif tanpa efek samping pada infeksi salmonella dan infeksi staph dan sangat efektif dalam memerangi bakteri, penghindaran korum. Begitu juga dengan antibiotik herbal lainnya seperti jintan hitam, mangga, bawang, dan jintan persi yang memiliki manfaatnya masing-masing. Saran dari kami adalah harapan penulis dari makalah ini, semoga penelitian untuk penggunaan antibiotik alami semakin diperluas, mengingat Indonesia kaya akan rempah dan bahan alami lebih murah dan efektif. Dan apabila ingin memilih obat-obatan herbal, baiknya pilihlah yang sudah benar-benar teruji, sebab penggunaan berlebihan tidak akan baik bagi kesehatan.